kelompok 2 moderasi beragama yang beranggotakan saya Dela Putri Japani NIM 262. Dan saya Muhammad Fatur Royan Hardono NIM 263. Saya Rahmatullah Desa NIM 259. Di sini kami akan melakukan observasi kepada Bapak Dekan FIB yaitu Bapak Dr. Haji Khalilur Rahman MSI mengenai moderasi beragama yang ada di lingkungan sekitar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Khalilur Rahman. Perkenalkan, kami mahasiswa semester 4 dari Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Masaid Surakarta. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah Bapak berikan kepada kami untuk melakukan wawancara pada hari ini dengan tujuan untuk mengetahui tentang moderasi beragama. Oke, baik, langsung saja izin bertanya nih Bapak. Menurut Bapak moderasi beragama itu apa? Oh ya. Jadi begini Mas Royan, moderasi beragama itu bisa dibahasakan secara sederhana, tetap untuk kita, longgar untuk orang lain, itu satu. Moderasi beragama itu juga bisa dikatakan menghormati pilihan orang lain. Dalam hal ini, kenapa dia beragama berbeda dengan kita. Ini secara sederhananya seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, kenapa kita harus memiliki sikap moderasi dalam beragama? Jadi kita lahir itu kan istilahnya given choice, ya, tidak punya pilihan. Kita kalau boleh memilih mungkin mencari ibu yang cantik, bapak yang cantik, sehingga kita tidak seperti ini, atau ibu yang kaya, bapak yang kaya. Sehingga ada ungkapan seandainya lahir miskin nggak usah disesali, tapi yang perlu disesali adalah mati dalam keadaan miskin, karena berarti kita tidak bisa update ilmu, update skill. Begitu juga dalam kajian kita kali ini adalah beragama. Alhamdulillah orang tua kita itu muslimah, sehingga secara culture, secara budaya kita automatically Islam. Kita tidak tahu seandainya kita lahir dalam keadaan non-Islam. Itulah kenapa ada yang mengatakan agama kita ini adalah agama warisan. Dalam artian kalau orang tua kita Islam, otomatis kita Islam tanpa ada pertanyaan lebih lanjut. Dan seandainya kita bertanya pun, sosial akan membuli kita. Lupa kok kan gitu kira-kira. Nah, itulah maka kita perlu menghormati pilihan orang lain yang orang tuanya non-Islam, bahwa nanti di perjalanan karena diskusi, karena politik juga bisa, akhirnya mereka login ke Islam, itu alhamdulillah. Tapi juga kita tidak bisa menutup mata bahwa ada juga orang Islam, naudzubillah, lock out. Karena itulah dalam Al-Quran dikatakan hatta ta'tiyahumul bayyinah. Jadi agama Islam ini harus kita presentasikan yang logik, biar teman-teman muda seperti kalian ini
kalau mau masuk Islam atau meyakini Islam sebagai our choice ya, pilihan kita ini, nalar kenapa Allah atau Tuhan harus satu, kenapa Allah itu harus qadim, kenapa Allah harus baqo, kekal. Nah, ini bagian dari nanti kalian menjalani kehidupan, belajar terus, karena itulah maka kita perlu yang namanya moderasi belajar. Itu Mas Royan. Terus apa akibatnya dari tidak memiliki sikap moderasi dalam beragama? Akibatnya kita ini merasa benar sendiri. Misalnya pakai ayat dia, bunuhlah mereka, faktulu, itu kan ayat, bunuhlah. Jadi merasa kita ini benar, maka orang lain salah. Padahal orang lain juga punya kebenarannya sendiri. Contoh ya, biar saya beri ilustrasinya atau nasabahnya, contoh atau perbandingannya. Pikiran orang tua dengan anak kan beda. Karena lahir mungkin 20 atau 25 tahun yang lalu. Kalau orang tuamu nikah di usia 25, berarti jarak kamu dengan orang tua sekitar 25 tahun. Tentu beda. Jarak 25 tahun kan yang satu sudah mengenal asam garam kehidupan, yang kamu belum. Pautnya kan beda. Bagi anak-anak, bagi kamu, rumah tangga yang penting cinta. Tapi bagi orang tua yang sudah ada enggak maninya, kalau nggak ada uangnya ya gimana? Maka ketika melamar mesti ditanya, nah, kamu kerjanya di mana? Tidak mungkin menyerahkan anak yang perempuan pada lelaki yang nggak jelas, nggak punya konsep masa depannya, iya kan? Nah itu, jadi anak punya kebenaran, orang tua juga punya kebenaran. Kita yang kebetulan memilih Islam sebagai way of life, jalan hidup kita, ini punya kebenaran yang harus kita yakini. Mereka juga punya kebenaran, misalnya yang hari ini ya, yang kita saksikan ya. Satu sisi takbir Idul Fitri itu mulai maghrib sampai katakanlah imam sholat Aid. Tapi di sisi lain mungkin yang di Bali, mereka itu sedang nyepi. Nah, ini kan harus dipertemukan. Kalau di sini tidak ada masalah di patennya. Itu pun kita yang kebetulan mungkin tidak senang dengan song yang menggelegar, ya tentunya dihormati oleh mereka yang senang. Kan sudah ditemukan aeropon, ya toh, itu kan untuk diri sendiri toh. Kenapa kok sampai jadi aja rontok ya loh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu tiba-tiba tempat yang dilewati oleh takbir dan itu menjadi rusaknya. Gimana? Itu padahal sama Islam, makanya di Indonesia ada trilogi umat beragama, intern, ekstern, sama agama dan negara. Bagaimana sesama Islam? Ya toh? Terus Islam dengan non-Islam, bisa enggak NU Muhammadiyah itu damai dalam menentukan awal Ramadan, awal Syawal? Itu intern. Eksternnya ya, bisa enggak umat Islam itu dengan non-Islam? Yang ketiga, bisa enggak orang Islam berdialog dengan negara? Karena kan negara miliknya orang banyak. Kalau nuruti emosi ya, karena kita orang gede ya harus menang, harus kuenya lebih banyak daripada mereka yang kecil. Itu mas efeknya. Dan selanjutnya itu tantangan terbesar dalam menerapkan moderasi beragama di era sekarang. Tantangannya hari ini adalah mudahnya informasi melalui gawai, melalui HP, sehingga kalau kita
tidak tabayun, tidak klarifikasi, kita mudah diadu domba. Misalnya hari ini sudah ada AE ya. AE itu bahkan kemarin kalau saya lihat itu tidak hanya gambar atau foto berhenti diam, tetapi itu sudah bisa di move-kan, digerakkan, bahkan bisa ngomong gitu kan. Nah itulah kenapa dalam agama itu ada konsep begini mas, kita harus punya sanad, karena dari Rasulullah tentu ada yang namanya split atau apa ya, pemecahan. Misalnya ada orang yang sedo lah, apa namanya, bayang-bayang yang menyalahgunakan itu loh. Lah jalur dari Rasulullah terus hatta yaumil qiyamah ini harus dijaga. Misalnya saya sebagai guru, saya sebagai dosen, saya akan mengatakan karena kita posisi di Indonesia maka kiblatnya adalah arah barat. Saya nggak mungkin loh mulai besok teman-teman sholatnya menghadap ke timur, itu kan fatal. Meskipun bumi itu bulat itu loh, tapi kan nggak boleh. Dan kamu juga nggak boleh mengikuti saya, karena kamu juga bisa membandingkan dalam istilahnya itu mengkonfirmasi pikiran saya dengan guru atau dosen mulai. Nah ini namanya hari ini tantangannya adalah gawai atau handphone, internet. Bukan internet ya, tapi akses informasi yang deras, teman-teman harus bisa memfilternya. Yang terakhir Pak, apa pesan dan harapan Bapak terkait penerapan moderasi beragama ke depan? Kedepannya yang pertama kita sebagai umat Islam harus meyakini keyakinan kita. Tauhid kita harus tetap Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kitab kita Al-Qur'an, teman-teman kita muslimin muslimat, kiblatnya adalah Ka'bah. Itu harus diyakini. Tentu harus dibangun berdasarkan landasan ilmu. Yang kedua, meskipun kita punya keyakinan bahwa agama kita adalah yang terbaik, yang terbenar, tapi kita tidak boleh menghina atau meremehkan agama lain. Maka kalau terjadi mujadalah, debat, diskusi, ya kita faktu burhanakum in kuntum shodiqin, sampaikan argumentasimu kalau kamu memang benar, bukan kekuatan okol, otot. Kamu kalau nggak mau masuk Islam, aku dulu. Nah itu, tetapi logika kenapa kita atau kenapa kamu masuk Islam, kenapa saya kok masuk Islam, itu harus nalar. Tidak mungkin Tuhan itu kok Fir'aun, karena Fir'aun datangnya terlambat. Bumi sudah ada, Fir'aun baru hadir, itu kan nggak mungkin. Karena pencipta bumi, langit dan seisinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Fatir samawati wal ardh. Itu. Oke, untuk wawancaranya cukup sekian. Terima kasih buat Bapak atas pendapatnya mungkin untuk materi kita tentang moderasi beragama. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.